Coba diperhatiin ya. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Ini kita itu adalah sekelompok manusia yang pada dasarnya kita itu adalah hanya satu. Kita nenek moyang kita satu, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Siapapun keturunannya, nenek moyangnya adalah Nabi Adam. Maka wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan, dan tidaklah manusia itu melainkan sekelompok umat, sekelompok hamba Allah yang mereka itu adalah satu. Fakhtalafu, tapi manusia yang satu kelompok ini selalu apa? Fakhtalafu, berselisih paham. Ini banyak otak, banyak perbedaan ya. Lain otak, lain pikiran, lain hati, lain kehendak, lain hati, lain kemauan. Nah, makanya itu dikatakan fakhtalafu. Walaupun kita nenek moyang kita satu, tapi kita itu selalu berbeda-beda. Boleh kita kembar, tapi kita selalu berbeda. Orang kembar pasti berbeda ya. Iya. Ada yang kembar. Iya. Jadi kita kembar, tapi kita pasti ada perbedaan. Sehingga yang kembar siam pun, yang kembar siam, satu badannya, dua otaknya, dua pikirannya. Jadi satu otak, satu pikiran. Nah, satu hati, tapi satu otak, dua otak. Ya, itu satu jiwa itu. Tapi dia pasti akan berbeda. Nah, kenapa demikian? Karena itu memang sudah takdir, ketentuan kita sebagai manusia. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum bima fihi yakhtalifun. Seumpamanya, seandainya bukan karena ya kehendak Allah yang sudah ditetapkan, laula kalimatun, seandainya Allah tidak menetapkan di waktu yang sudah lewat, sabaqat, di dalam takdirnya, mir rabbika, dari Tuhanmu, laqudiya bainahum, maka kita itu akan hancur karena perbedaan itu. Itu akan hancur karena kita berbeda, pasti berantem. Berantem, berebut gitu. Laqudiya bainahum bima fihi yakhtalifun, atas apa, pada tempat apa yang kita perdebatkan. Nah, jadi tidak ada kebersamaan di situ. Tidak ada kesatuan. Kita selalu menonjolkan perbedaan kita. Kita selalu menginginkan egois kita. Pertengkaran terus. Karena pertengkaran itulah kemudian kita itu jadi hancur. Makanya kalau ada pertengkaran jangan dilanjutkan, harus diberhentikan. Supaya jangan kita itu hancur karena perbedaan itu. Kita udah berbeda-beda kan, kalau kita berbeda pasti indah. Kalau nggak berbeda kita nggak bisa indah loh. Coba ini kita mengenal seseorang itu karena ada perbedaan kan? Ya, dari perbedaan bentuk rambutnya, dari bentuk hidungnya, dari perbedaan tingginya, dari kupingnya, kulitnya, kumisnya dan lain sebagainya. Itulah perbedaan-perbedaan yang menjadikan kita saling mengenal. Maka perbedaan ini kita jadikan sebagai wahana untuk kekayaan kita, untuk kebersamaan kita, bukan untuk kehancuran. Jadi yang harus dihilangkan adalah keegoisan. Egois, jangan suka egois. Tahu nggak tanda orang egois? Apa? Nggak mau ngalah. Selalunya aku. Pokoknya kalau ada orang aku itu dia orang-orang egois. Aku, karena aku, ini aku. Nah, itu orang egois itu. Jadi tidak mau ngalah seperti yang kalian bilang tadi, tidak mau ngalah. Itu adalah orang egois. Nah, kita jadi bertengkar terus. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbih, dan Allah mengatakan kepada mereka seandainya tidak diturunkan
atas mereka itu satu ayat dari Tuhan mereka, fakul innamal ghaibu lillahi fantaziru, maka katakanlah sesungguhnya tidak adalah suatu yang gaib itu, yang tidak nyata itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Fantaziru, maka hendaknya kalian tuh memikirkannya, memperhatikannya. Ini ma'akum minal muntazirin, sesungguhnya aku ini bersama kalian semua bagian dari orang-orang yang selalu membuat pertimbangan, memikirkan. Muntazirin itu bisa berarti yang dilihat, bisa arti pemikiran, bisa arti keilmuan. Jadi kita orang-orang yang berakal, itu artinya itu. Jadi bisa artinya banyak ya. Tapi muntazirin itu orang yang selalu memikirkan, gitu. Memikirkan mana yang lebih baik. Jadi ini ayat ini menjelaskan ketika kita ada perbedaan, ketika kita itu ada perkhilafan, ada perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, maka jangan dilanjutkan perbedaannya itu, tapi harus dicari kebersamaannya, cari titik temunya, cari di mana sih kita itu sama. Nah itu, jadi di sini yang dimaksud dengan innakum inni ma'akum minal muntazirin, sesungguhnya saya, kalian semua ini adalah orang-orang yang mencari hikmah, mencari manfaat, mencari kebaikan dari semua peristiwa. Tidak hanya mengandalkan, saya ini, tidak mengandalkan, saya ini. Jadi hilang sayanya, yang ada adalah tujuannya apa. Itu ya, tujuannya apa? Apa yang akan dicapai, apa yang akan dihasil, itu yang di tujuannya. Jadi tidak dilihat lagi bagaimana apa akan dirinya, tapi yang dilihat itu apa sih tujuan dari pekerjaan tersebut. Nah, apa sih kebaikan yang harus didapatkan dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian kita itu akan bisa mempersatukan visi, mempersatukan tujuan, mempersatukan misi, mempersatukan gerakan dalam berbuat, bekerja. Itu misi kita itu mencapai tujuan itu. Apa? Itu nanti kita akan dapatkan itu dengan adanya satu tujuan itu. Maka ada istilahnya Kopassus. Kompak pasti sukses. Nah, itu makanya kompak pasti sukses itu. Jangan berbeda-beda, bercerai-berai, di sana satu, di sini satu, maka yang akan ada adalah kegagalan. Jadi ini kalaupun kita sedikit begini, tapi kalau kita kompak bisa berhasil. Kita itu sukses. Bersatu ayun, bersatu langkah, bersatu kata, bersatu pekerjaan, satu perbuatan, seia sekata, insya Allah. Tidak ada yang berat, semuanya ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijing. Nah, itu